Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berjumpa di acara Mohima Buka di hari yang ke-26 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang alhamdulillah tidak pernah putus-putusnya kepada kita hingga pada hari yang ke-26 ini kita masih sanggup, kita masih diberikan keikhlasan, kekuatan untuk bisa terus berjuang menyempurnakan berbagai macam amalan ibadah puasa kita atau berbagai macam amal ibadah yang kita lakukan hingga pada kesempatan sore hari ini. Mungkin di antara Anda di hari ke-26 ini masih ada yang menyelenggarakan buka puasa untuk remaja masjid misalnya, untuk para duafa dan lain-lain. Ini insya Allah akan terus menambah pundi-pundi pahala kita yang akan menjadi hadiah istimewa kita insya Allah ketika di yaumil akhir nanti. Baik para pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dengan Pak Ustadz di acara Mohima Buka kali ini memperoleh hikmah menunggu buka puasa dengan seperti biasa. Tidak asing lagi, Ustadz yang menjadi andalan kita semua, Bapak Robianto Ibrahim, yang alhamdulillah terus bersama-sama kita hingga ke-26 bulan suci Ramadan tahun ini. Saya mau cek dulu apakah Ustadz ini masih sehat-sehat atau tidak. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Itu dua loh Ustadz ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumi al-qiyamah. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang mulia ini. Kita tak terasa sudah berada di tanggal 26 Ramadan ya. Kita masih tetap eksis, masih tetap kuat dalam melaksanakan ibadah. Dan kepada orang-orang yang sementara i'tikaf juga tetap semangat dalam melaksanakan i'tikaf. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan i'tikaf. Tetap sabar, tetap konsisten dengan sholat malamnya, konsisten dengan tilawah Qur'annya. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita, dan juga kita akan selesai juga dengan i'tikaf. Dan usahakan kita tetap semangat, jangan sampai kita kendor hanya karena beberapa keadaan, hanya karena mungkin menu yang kurang bagus, ataupun hanya karena gesekan-gesekan yang itu merupakan ujian buat kita melaksanakan ibadah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah malam yang ke-27 ini Ustadz ya. Iya. Malam ganjil ini. Iya, ya. Malam ganjil sebentar itu. Ya, insyaallah akan menambah semangat untuk membaca Al-Qur'an dan berbagai macam amal ibadah lain. Kan apa namanya, Abdullah bin Abbas itu pernah bersumpah ketika ditanya Lailatul Qadar itu kapan? Beliau mengatakan apa? Wallahi 27 Ramadan. Ya, ini. Itu Abdullah bin Abbas. Ya. Beliau sampai bersumpah. Kan kalau Nabi kan menyebutkan umum 10 malam terakhir, atau Aisyah menyebutkan malam ganjil. Ya, tapi Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Wallahi Lailatul Qadar itu. Ini ulama yang sudah sahabat Nabi. Sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi ini yang saya bilang wallahi. Berarti tidak bakal. Kan tidak mungkin sahabat Nabi bakal ini. Berarti bersumpah lagi. Sedangkan dia tidak bersumpah, betul. Apalagi kalau dia sumpah. Berarti ada yang memang meyakinkan dia bahwa memang 27 Ramadan mungkin dia sudah melihat dari sisi ibadah beliau, mungkin dia sudah merasakan ada datangnya Lailatul Qadar tanggal 27 Ramadan itu. Lailatul Qadar ini malaikat rahmat. Malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Kalau tamu nama ibu tia malaikat rahmat. Kalau malaikat mau polu di alam ini Ustaz ya. Full. Baru juga kenapa itu di Lailatul Qadar itu tidak boleh ada anjing, tidak ada rumah, karena memang rahmat yang mau datang. Kalau malaikat maut biar ada anjing, dia sekali di pintuan rumah dia sekali.
Kalau malaikat mau dia polok dia rata rata biar li anjing tak parkir dia seka satu kali. Mau ada bawang, mau ada apa kalau Dia memang seka. Biar ente mau pakai boneka atau apa di dalam rumah, dia seka. Dia seka. Karena apa? Karena itu malaikat maut. Tapi kalau malaikat rahmat, memang dia pilih-pilih. Orang yang dia mau datangkan juga dia pilih-pilih. Ya. Termasuk yang kemarin kita telah bahas tentang pecandu khamar. Dia tidak mau datang sama orang di rumah orang pecandu khamar. Tapi ente biar huwawan malaikat maut dia seka. Dia seka ente. Baru dia kasih tahu aku di got lagi ente. Jadi malaikat rahmat yang datang ini Ustadz. Ya. Jadi dia mau lawoto tapon awali Ustadz ya. Ya. Yang dia mau datang kamar ini dia mau lihat dulu. Iya, dia mau lihat, dia mau seleksi. Dia mau seleksi. Iya. Dan seleksi alam. Ya, apakah dia pecandu minuman keras tidak? Apakah di rumah itu ada anjing tidak? Makanya apakah dia durhaka kepada orang tua tidak? Apakah dia di rumah itu ada foto-foto tiga dimensi ya? Atau ada patung-patung dalam rumah itu dia tidak mau datang. Tidak mau datang. Jadi buti boneka tahu keingot ada lombele usah tinggi lap mau. Dikasih sambunnya dulu. Sambunnya dulu. Ya normal malaikat. Ya, rugi kasihan. Ya. Kita sudah berpuasa lama baru kemudian Lailatul Qadar malaikat itu tidak datang ya, tidak datang. Jadi buti ono lo boneka popi-popi lo tak oke inga ita huap ma to lamar untiap mawit. Apa ingat biasa tahu ke inga beti Ustaz pudu-pudu popi an tu tulu ingilap mawit. Popo pudu ap ma to 5 mali popo pudu ap ma to dikakali ti. Itu Ustaz ya. Jangan dulu kasih muncul kamar ini yang menyerupai makhluk hidup dalam rumah itu disembunyikan dulu supaya kita kedatangan Lailatul Qadar. Ya. Khususnya ini seperti tadi sahabat Rasulullah ya, bersumpah. Dia bersumpah dengan 27 Ramadan. Wallahi malam 27 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar menjadi malam yang didambakan oleh setiap insan manusia khususnya yang beragama Islam karena di sana ada malam 1000 bulan. Iya. Dia melampaui ya, bukan sama. Ya, khairun. Dia melampaui. Jangan sampai orang kadang kalau ceramah Lailatul Qadar sama dengan setara dengan 1000 bulan. Nah, sama dengan dia harus melampaui. Ya, dia melampaui karena katanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar lebih baik. Jadi melampaui. Lebih baik. Bukan sama, bukan setara, ya. Jadi dia melampaui. Ya, kalau melampaui berarti dia lebih dari 1000 bulan. Gitu. Jadi itu. Maluo lebih baik daripada Putito. Nah, dia melampaui itu. Jadi Maluo tidak sama dengan Putito. Ya, begitu. Mau Maluo teh mau Putito beda Ustaz ya. Jadi beda. Jadi mungkin 1000 bulan itu hanya Putito. Ya. Jadi beda juga antara telur dengan telur. Kalau telur menetas, kalau telur menetes. Mama buka uti Ustaz dia. Jadi dia melampaui Ustaz. Jadi melampaui itu lebih makleto. Jadi lebih baik artinya Allah sudah mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Jadi melampaui dia. Dia bukan setara. Bisa 1000 kali lipat, bisa 10 kali lipat. Karena bahasanya lebih baik. Ya, jadi kadang orang kalau dia dinamakan sama berarti dia setara. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Jauh-jauh mata latihan madit. Insya Allah kita semua yang mendengarkan Betia Mohima Buka akan memperoleh berjumpa atau didatangi oleh malaikat rahmat. Wanu odunggalio mai hemo ngadi, alhamdulillah. Odunggalio mai hemo ngamali Ustaz sementara sholat. Alhamdulillah. Dia datang kamari kita orang sementara mempelajari, menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi apalagi kalau kita orang ajak semua satu keluarga dalam rumah, ayo kita sama-sama sholat malam. Ini Masya Allah luar biasa. Karena kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtadda mi'zarahu. Maksudnya Nabi Muhammad SAW itu apa? Mengencangkan ikat pinggangnya. Yang kedua apa? Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Yang ketiga ini yang kita bahas. Wa aiqadha ahlahu, dia membangunkan keluarganya untuk melaksanakan sholat malam. Berarti ini menunjukkan Nabi tidak mau masuk surga sendirian. Nabi panggil keluarga-keluarganya untuk melaksanakan sholat malam. Ya, jadi kita juga begitu. Jadi dipanggil sama-sama, diboyong semua keluarga untuk melaksanakan sholat malam. Jadi bukan Nabi tidak egoistis ya, tidak mau masuk surga sendiri, tetap diajak keluarganya untuk melaksanakan sholat malam. Wanuta
saat dia mahuto engka itu hilamu yang penting mati sudah dipanggil. Enggak tajal huto engka mati tamelo pol ya. Yang penting anak so. Ya. Jadi ketika Allah tanya, alam ya'tikum nadhir, adakah orang yang telah memberikan peringatan kepadamu? Ya, pasti dia akan jawab sebagaimana jawaban Al-Qur'an, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Sungguh telah datang kepada kami peringatan, tapi kami dustakan. Ya. Suami kasih bangun sama saya, bangun sholat malam. Tapi orang debo tidur. Atau pilih pelai ulu ya. Dia ulah tipe. Tak ya lo iyo. Ini kan. Ya. Jadi ini harus hati-hati ketika istri dibangunkan oleh suami untuk sholat malam, dia tidak mau berarti ada 2 DP dosa Ustadz. Pertama, dia menolak perintah Allah, dan yang kedua menolak perintah suami. memang udah tulo naraka tadi bahasa cikiron DP dosa. Jadi ingat itu ibu-ibu ya. Jadi kalau suami so kasih bangun mau sholat, kalau tidak dituruti berarti ada 2 dosa. Ya, bolos 10 malam ini ibu tidak banyak lagi ini. Bolos apalagi 26 ini. 26 bolos 3 hari. Bolos 3 hari. Jadi bolos 3 hari uti. Ya, usahakan lebih bersemangat lagi melaksanakan ibadah. Setelah itu ya kita sudah ditinggalkan oleh Ramadan, kita hanya berdoa semoga Allah menerima seluruh amalia kita di bulan suci Ramadan dan belum ada jaminan kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Ya, kita pergunakan yang waktu dengan sebaik-baiknya. Kita usahakan lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan ibadah tersebut. Wanu dia awalnya boingon dihui. Biar cuma ini malam. Fokus ibadah. Ya karena sumpah dari Abdullah bin Abbas itu, wallahi Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Biar cuma ini malam. Karena kenapa? Karena biasanya ibu-ibu ini banyak alasan. Ndek uti. Wa udongko mau sedia lo hari raya punya kue-kue, kita lagi bahasa dia ini baju lo anak-anak, kita lagi bomba masa sahur. Jadi ini biar cuma ini malam, sadia duluan DP makanan lo sahur. Makanya saya sudah sampaikan Bali di Muhim Aisyah. Kalau mau persiapan di bulan Sya'ban kemarin, kalau mau persiapkan itu baju baru, persiapan kue, persiapan gordeng, persiapan sofa dan lain sebagainya, usahakan disiapkan pada saat kapan? Pada saat bulan Sya'ban, ya, bulan Rajab, siapkan memang. Ya, kalau mau kita beli nanti kita pasang belum pasang. Tidak lagi bacari kan, belum pasang mungkin habis maghrib ya, atau habis isya, habis taraweh. Ya, seberapa lama itu pasang? Paling selesai mentok jam 10. Jam setengah 9 habis sholat taraweh. Ya jam 1 jatuh jam so kuat itu, satu hari 1 jam sudah selesai. Ya, dan orang bukan mulia juga orang pegordeng, orang mulia orang punya ibadah. Ibadah itu yang penting lah. Usahakan kita fokus dalam melaksanakan ibadah. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang tadi suami yang membangunkan istri, jangan sampai bahwa istri yang membangunkan suami. Ultimati lo potala suami malah untuk itu heme domino, pen bobo tapi pen bangun. Sudah kalau gampang itu. Itu tidak ada yang dalam rumah itu kalau begini. Kan? Jadi ya mari kita sama-sama biar cuman 1 malam ini kita seperti hanya sumpah sahabat Rasulullah tadi bahwa biar cuman ini malam kita orang jaga. Ini hanya kita juga hanya memperingati, menasehati, mengingatkan. Jangan sampai kita terlena. Penting mah pila sampai melamiat. Wan dia sampai meli Ustaz poli mau tapu dosa kan menyampaikan Ustaz. Orang bilang kemarin Ustaz Robi di Muhima buka tidak pernah bakas sampai kemarin. Di bingkai Ramadan tidak pernah bakas sampai. Sekarang kami sudah menyampaikan. Sehingga ketika Allah menanyakan kepada Bapak Ibu, ya para pendengar, alam ya'tikum nadhir, sudah ada yang memberikan nasihati? Sudah Ustaz. Pilih di Bali oleh Ustaz Robi itu. Tiap amiatnya pedungo. Itu. Jadi sama dengan jawaban itu yang di ayat Al-Qur'an. Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Telah datang kepada kami orang yang memberikan peringatan. Ya. Jadi tidak boleh bakal pada saat itu Ustaz ya. Yang jawab nanti tangan torang petangan bukan torang mulut lagi. Jadi mulut yang biasa sendiri bisa. Ya, bisa. Yang mengakali. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Pada hari itu Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara apa? Tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang akan menjadi saksi adalah kaki mereka. Jadi Botia
atabuti Ustad, wanu boilong ngolah tiu-tiula pita domino, imo merasa kusi, Jadi saya bilang kemarin tulang ini capek barben domino, mau dipakai barben domino bukan capek melaksanakan sholat malam. Kalau gitu. di Ustad bawa ayat panjang tormah tembe dada tembe gigi. Ya, itu. Jadi ini DP konsep Ustad ya. Ya. Jadi mari kita gunakan segala fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di tubuh kita ini untuk beribadah karena Ya. mereka akan menjadi saksi Ya. di yaumil akhir nanti. Baik Ustadz, sebelum kita lanjut dengan tema kita pada sore hari ini, ada beberapa pertanyaan yang datang dari para pendengar kita. Ini memang sering terjadi. Ya. Kalau orang tinggal di daerah DP masjid lebih dari satu. Nah, memang dia daerah yang DP masjid cuma satu. Semua masjid ada lebih dari satu. Satu desa ada sampai 6-7 masjid. Nah, baru saat buka puasa, salah satu masjid sudah beduk, yang lain masih zikir. Bagaimana itu Ustadz? Ukuran sekarang bukan mau lihat di masjid. DP Ya. ukuran itu jam berapa masuk waktu maghrib. Sudah ada kan waktunya. Ya. Jadi lihat ukuran daerah itu kapan masuk waktu maghrib. Saya begitu kalau misalnya saya tidak pegang radio, saya tidak ada radio, saya mau lihat di internet maghrib tanggal begini jam berapa? Jam berapa? Sudah dapat lihat. Iya. Nah, kalau misalnya ente posisikan maghrib waktu Bualemo akan muncul. Ya muncul, itu yang tanggal berapa? Nah sudah akan muncul tanggal itu. Ya. Sehingga tidak ada lagi keraguan. Jadi bukan ukurannya masjid, belum maput ya, bukan ukurannya masjid. Tapi kalau kita tidak ada radio di samping kita, kan sekarang sudah ada radio, ada Cahaya FM. Ya sudah ada tanda bahwa sekarang waktu maghrib begini. Ya, bahkan orang bertanya beberapa orang, Ustadz masih mau tambah berapa menit itu di Cahaya FM? Saya bilang itu tidak lihat itu Bupati Pesuara, berarti waktu Bualemo dan sekitarnya. Berarti itu tidak bertambah-tambah lagi itu. Ya, so cukup ya. Yang dia takutkan ini seperti ini Ustadz, waktu subuh. Ya. Biasanya kan orang basandar di ajan subuh. Ya. Iwolo tihile lo bangun. Karena bel hina awamatam tidak ukurannya bukan padia. Ukurannya adalah ukuran waktu subuh di Bualemo itu kapan? Jam berapa? Dan biasanya juga masjid yang sudah duluan itu mereka sudah tepat waktu. Ya, tepat waktu itu. Kalau tak leyoli, Ya. karena mau ajingnya kalau dulu di bang mali mau nggak oleh mah yang mali di itu yang mali podung hebe itu belobong mah karena bele dulu karena biasa sering kedengaran juga waktu subuh itu saya dapat dengar mati makaka mati bele bang lihat dulu itu Ustaz ya. Jadi kalau di luar Ramadan tidak ada masalah. Ya, tidak ada Tapi masalah. kalau di Ramadan, sedangkan di luar Ramadan saja kalau puasa Senin Kamis ya dia harus mau ukur memang. Was. Jadi memang ini waktu maghrib dengan subuh. Ya. Muadzin yang di masjid itu jangan asal. Ya. Itu pesan saya karena kenapa harus melihat waktu maghrib? Ya, karena ini berkaitan dengan orang berpuasa. Berani ente salah aja. Ente tanggung DP dosa. Tanggung dosa. Jadi wanwati itu Ustaz biasa kan dia bombang udah tihi mau anu bagu magari buat dia khawatir jangan sampai bau muti walau teh puasa mau tidak. Kalau saya Bali, saya biasanya mau dimanapun belum dapat radio atau belum dapat itu waktu soalnya saya buka di HP tanggal begini DP waktu maghrib jam berapa. Kalau tidak ada jaringan itu pertanyaannya atau tiada di HP tio biasanya bu orang di Kobong Tiale Ustaz baru pada yang melihat HP di mana ini malah tunggu ileng itu dungo heti itu mah bang timo tak heli asyhadu alla ilaha timo tak bang Allah itu pertanyaan betul Ustaz. Jadi biasanya orang yang sudah bajan itu yang dulu yang sudah benar ya. Tapi habis bangun kemudian dia kasih badiam. Berarti dia tambah 3 menit lagi karena itu ajan yang di radio mungkin dia mendengar saudara-saudara GTRI yang di Provinsi Gorontalo menyiarkan secara biasanya seperti itu. Tapi kalau Cahaya FM tidak perlu tambah-tambah. Jadi sekali lagi ya para pendengar yang sering bertanya sama saya, mau tambah 3 menit itu Ustaz, tidak mau tambah karena apa? Suara Ibu Bupati di situ. Pertanyaan begini Ustaz. 26 hari buti puasa. Longlah dia memasati pilih dia. Enggak boleh tolong itu. Lo lama ngeluh mau jawab dari Ustaz. Jadi tolong jangan tambah 3 menit terus. Orang lain soyukul orang masih makan. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Insya Allah nanti akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tapi kita kembali kepada malam Lailatul Qadar tadi itu yang kita membangunkan. Nah, suami-suami yang membangunkan keluarganya ketika. Tapi kalau misalnya suami-suami pada itikaf, kemudian anak-anak yang istirahat di rumah, siapa yang membangunkan ini Ustaz?
Ya ada anak ini kan, ada apa namanya? Ada anak laki-laki, Ada anak biar atau laki-laki. saudaranya laki-laki yang Iya. membangunkan, itu tidak jadi masalah. Atau tidak juga kan biasanya suami olot dia bawa tidak ada HP kan sekarang. Iya, jadi dia mau Dia miss cek, call. dia miss call. Bang. Tetap dia tingoli. Asal Jawa aja masuk tutuyo de soroga malam sama-sama itu soroga itu kan semangat. Ya. Lamu au masuk soroga mah bida dari ueo dia itu. Mas Suraga wewe itu. Jadi makan suami, kalau begitu supaya itu sama-sama masuk di soroga kan sama-sama kan. Sama-sama. Dan itu sampai masuk surga mau DP suami dapat bidadari yang lain. Jadi kita berdoa saja kalau misalnya baku sayang sama sekarang tapi begitu di akhirat kelak tetap dengan istri begitu. Bisa begitu Ustaz ya? Iya, bisa begitu kalau kalau istrinya istri yang soleha. Tapi kalau bukan istri yang soleha, so aku ganti istri kalau begitu. Bukan istri. Karena pasti di sana bukan karena diganti oleh Allah, karena memang itu bonusnya kepada orang-orang Soleh. Dia ditemani oleh bidadari Ya. yang umurnya tidak pernah berubah, dia Ya. begitu terus sih. Nah, ini tambah semangat ini para lelaki ini. lelaki. Kalau bicara bidadari ini mau. Bidadari ambillah bo tato de lombele de bo mau semangat tuh kalau mati bidadari boti. Ini para pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini insyaallah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, bisa saja kita ada tantangan dan ada halangan, entah itu karena keluarga atau masalah yang lainnya, tapi dengan hadirnya malam yang ke-27 ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan i'tikaf. Kalau misalnya tidak bisa di masjid, di rumah kita fokus dalam kamar, kita tidak usah ada kebisingan-kebisingan lain. Ayo kita sama-sama. Ya. Tapi malam ke-27 ini oleh bongkolo tumbilo toh Ustaz ya. Ya. Jadi mungkin misalnya debo hilam gitu. Mau 5 menit 10 menit habis pulang ke rumah. Tapi sholat dulu. Sholat dulu. Jangan bawa balik tumbil toh berarti mau sholat. Nah, itu lah patolo mata buka malam tantalem. Keke. Artinya tetap fokus kepada ibadah, karena ini tumbil toh cuman sebagai penyemangat saja untuk melaksanakan ibadah. Jangan sampai justru gara-gara tumbil toh so tidak mbah amal ibadah. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, tumbil toh itu dua kan fungsinya. Memberikan fasilitas orang untuk melaksanakan sholat, karena waktu itu rumah masih jarang-jarang. Yang kedua apa? Tanda bahwa ada berapa jumlah kepala yang akan dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya, itu dua itu saja. Berarti kalau misalnya orang habis buka soba jarang Sungontalengo tidak balang melaksanakan sholat tarawih, berarti dia tidak paham sejarah tumbil toh kalau begitu. Jadi on mah di dumo tarawih, di dumo isya, ini cuman fokus pada tumbil toh. Ini so tak salah kalau begitu. Wanu del ulah tiap ti Ustaz tuan bawa talo mengopang kola buat tumbil toh be memang rusak ibadati. Imam bawa mait mau tak tabel buat karena apa? Karena keinginan daripada orang tua kita tumbilo tohe ini untuk menambah amal ibadah kita, untuk semangat mengamalkan ibadah. Bayangkan saja pasang lampu, ya orang-orang tua dulu apa? Dia baca apa? Inna anzalna. Jadi itu saja contoh bahwa berarti itu sebuah harapan bahwa di rumah itu akan datang Lailatul Qadar. Iya, jadi butia mampu tumbilo tohe bukan inna jalan-jalan. Bukan inna anzalna. Belum lagi yang dipakai bukan tumbilo tohe, macok tohe. Jadi yang penting intinya kan menerangi, memberikan semangat. Mau entah itu dicok di listrik atau apa, yang penting menerangi jalan. Menerangi jalan dan juga mempermudah orang untuk datang ke masjid. Jadi orang mudah datang ke masjid, orang mudah untuk berbagi zakat fitrah, diterangi oleh ini lampu-lampu ini. Jadi sambil memberikan zakat fitrah kunjungi orang-orang fakir, kita sambil melihat ini lampu ini kan, indahnya kan. Ya, sambil bersyukur alhamdulillah Allah sudah memberikan nikmatnya. Ini lampu ini hias sekali, indah sekali ini lampu, dan itu lampu minyak tanah juga itu sebagai ilustrasi. Seandainya buti tumbilo toheti ini lampu ini menyala kuat, ini bagaikan api neraka, kecil akan bersahabat. Dan tapi ilustrasi yang lain juga tumbilo toh itu apa? Semoga hati kita seperti terangnya lampu itu, banyaknya lampu. Itu
mau tilang abe itu Ya. wajah kita juga Ya. seperti itu. Ya. Kita akan berseri-seri Ya. menyambut hari yang gembira. Gembira hari raya Idul Fitri. Itu. Jadi itu dudu tuli yo. Ya. Jangan sampai mak berseri-seri apa tadi du mau titabi-tabi. Lombu mola di du mau puas. Ya, Nah, belum ini lagi lewat. setelah Ramadan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Pompa udah lo open house. Ah, ini. Gampang itu Ustadz open house bed. Mak di du undangnya lo itu mau open house. Boleh mbak calling mati kali isi dan itu satrobi gampang itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mame dunggau buka. Insyaallah kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan dan juga istiqamah dalam terus menjalankan amal ibadah, khususnya untuk malam hari ini. Insyaallah kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan i'tikaf baik bersama keluarga maupun sendiri-sendiri. Tafadhal Ustaz, kita tutup dengan Membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.